proses pembuatan visa family migration atau spouse itu normalnya 4 bulan. Dan aku termasuk yang ini 4 bulan. Sedangkan kalau datanya kurang lengkap atau banyak yang apply, antri gitu ya, itu bisa mencapai 6 bahkan 9 bulan. Lalu kalau misalkan urgent gitu, mendesak kalian mau ke Norway, itu bisa mengajukan permohonan hal penting urgensi alasan-alasan pengen dipercepat prosesnya, itu bisa diajukan mengandung ya, lagi mengandung, terus ada yang meninggal atau keluarga di Norway ada yang sakit, itu bisa mengajukan permohonan percepatan visa. So, bagaimana caranya untuk apply visa spouse atau family migration? Ikuti langkah-langkah video ini ya sampai habis, biar enggak ketinggalan infonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, biar aku semangat bikin videonya. Lalu yang langkah pertama adalah teman-teman bisa gunakan laptop. Kalau bisa laptop ya, karena bukan hanya layarnya penuh, tapi bikin mudah untuk kita baca semuanya ya. Kalau nggak ada laptop bisa pakai iPad or phone ya. Dan teman-teman bisa ke Google dan ini ke alamat ini, lalu UDI ya untuk apply visanya. Ini dia tampilannya. Lalu kamu pergi ke homepage UDI dan untuk pertama kalinya apply, want to apply. Ini bukan tentang lokasi kamu di negara mana, tapi kamu dari warga negara mana. Oke, jadi aku pilih Indonesia. Dan ini dia banyak sekali pilihan-pilihan visa yang ada gitu ya. Dan video ini aku mau menjelaskan tentang family immigration. Ya, pilih family immigration. Oke. Lalu untuk referensi person, misalkan suami atau istri atau keluarga atau seseorang yang kamu kenal di Norway. Oke, pilih karena kita apply-nya mau apply visa family immigration-nya atau spouse itu di Norway. Lalu kamu pernah tinggal tidak di negara Eropa atau negara yang ada di Eropa lainnya? Pilih no. Lalu apply family immigration. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini dia persyaratannya. Oke, ini persyaratannya. Kamu harus bayar family immigration visa itu berbayar sekitar kurang lebih 17 juta. Tapi waktu itu aku 16 juta lebih, hampir mendekati 17 juta rupiah. Oke, bisa dicek tahun ini berapa. Lalu pernikahan kalian itu tidak dipaksakan dan umur kalian itu harus 24 tahun ya, di atas 24 tahun. Dan requirement about your applicant ya, itu kamu sendiri dan untuk referensi personnya itu dalam 1 tahun harus punya penghasilan 334.876 kroner dalam 1 tahun yang nggak boleh kurang. Dan setiap tahunnya itu selalu berubah. Lalu kalian ke arah ini dan are you already karena kalian belum ada di Norway jadi dari no ya. Setelah itu Indonesia. Karena suami aku asli dari Norway jadi aku pilih ini. Udah berkependudukan, udah punya KTP Norway dan versi persennya yes.
Kalau referensi kalian itu tidak punya bantuan atau tidak menerima any benefit from NAF, kalian bisa pilih ini. Kalau referensi kalian tidak mendapatkan bantuan dari NAF, itu tidak perlu menyertakan dokumen lain yang berhubungan dengan NAF. Sedangkan kalau mendapatkan bantuan itu ada tambahan untuk menyertakan dokumen soal NAF. Nah, bagian checklist for family migration with spouse itu di print out karena akan dibutuhkan, di print lalu ditandatangani ya. Nah, dan ini dia application dokumen. Sign cover letter from the application portal itu nanti pas apply formnya itu dapat. Lalu ini paspor foto dan a print out of this list of dokumen ini yang checklist yang tadi ya, yang ini nih, layar ini semua di print out. Lalu jangan lupa ditandatangani ya. Di print, ditandatangani lalu bawa nanti ke embassy. Aku ulangi lagi ya, jadi sign cover itu nanti kalian dapat pas daftar portal itu form, dan pasportnya itu background putih, dan backgroundnya itu nanti kalau bisa di embassy juga ada ukuran-ukurannya. Jadi di embassy ada tukang fotokopi dan minta aja pengen fotonya paspor foto dan si abangnya tahu berapa ukurannya. And for you who are the applicant, cukup paspor dan birth certificate. Itu paspor semua fotokopi ya, yang ada stempel-stempelnya itu fotokopi. Kalau misalkan nggak ada stempel nggak usah difotokopi. Pokoknya yang pernah digunakan ya, halaman yang pernah digunakan. Misalkan teman-teman pergi ke luar negeri, itu kemanapun negaranya itu fotokopi. Kalau misalkan belum pernah ke negara manapun, itu tidak perlu difotokopi. Cuma bagian foto profilnya aja, yang bagian profil paspor itu difotokopi. Lalu birth certificate itu di apostille di Ministry of Law and Human Rights ya. Itu harus di apostille ya, karena itu dibutuhkan karena birth certificate-nya udah di apostille dan menandakan kalau itu dokumen yang asli gitu ya. Pokoknya harus di apostille. Lalu ke bagian berikutnya, the poem itu question. Nah, ini ada pertanyaan. Buka aja explanation-nya, lalu download. Ini harus diisi ya. Harus diisi dan tampilkan bukti-bukti print out foto-foto bersama referensi person kalian ya. Ini harus diisi ya, jangan sampai ada yang kelewat. Dan jangan lupa setelah diisi ditandatangani, bisa dicetak dulu baru diisi pakai pulpen atau diisinya pakai iPad dia yang pensil digital lalu di print, itu terserah. Lalu selanjutnya ke dokumen about your family. Fotokopi paspor seperti yang sebelumnya sama, only use page di fotokopi ya. Lalu marriage certificate itu aslinya ya, bawa fotokopi sama yang aslinya itu dibawa. Jadi harus original ya, yang marriage certificate sama fotokopinya juga bawa. Itu aja sih. Nggak, kurang lebih seperti itu.
Kalau misalkan yang dari NAP tadi itu ada persyaratannya beda lagi. Lalu untuk referensi personnya itu harus punya pekerjaan dan serahkan dokumen tentang bahwa referensi personnya itu bekerja di Norway ya. Mau itu kontrak, mau itu tetap, apapun itu kalau referensinya itu bekerja di Norway. Dan kalau misalkan tadi yang dapat bantuan dari NAP itu ini download ya. Kalau misalkan dapat bantuan dari NAF itu minta aja ke referensi person untuk soal ini ya. Nanti NAF akan bantuin. Lalu setelah itu ke penghasilan. Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu diserahkan. Kalau ada, serahkan ya. Selanjutnya, dokumen of your education itu tentang sertifikat terakhir teman-teman atau CV atau apapun itu ya. Itu aja. Ini nggak aku tampilkan, nggak aku, karena emang semuanya udah lengkap jadi tidak perlu. Dan kalau misalkan lengkap insya Allah diprosesnya cepat dan disetujui gitu ya. Ini semua di print out, ditandatangani, oke? Itu aja sih. Nah, setelah dokumennya sudah beres semua, udah dipersiapkan, teman-teman pergi ke login ya, login UDI. Kalau misalkan belum, maka sign up aja. Create account. Karena aku udah punya, jadi aku ini. Nah, ini dia. Jadi, dokumen-dokumen yang tadi aku jelaskan itu di-upload ya, di portal UDI. Setelah itu, teman-teman pergi ke webnya FFS Global Embassy Jakarta. Dan menyerahkan dokumennya ke embassy yang di Jakarta. Bawa dokumennya lengkap, jangan lupa sebelum datang teman-teman harus of course harus apply dan appointment untuk membuat jadwalnya. Jadwal yang tersedia nanti teman-teman pilih dan bawa dokumennya ke Jakarta, ke embassy, oke? Dan terus jangan lupa bawa foto atau di tempatnya juga ada foto di sana di embassy-nya. Oke, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.